Oke deh, mungkin kita langsung aja ya. Untuk yang pertama itu, kita tuh harus bikin dulu tabel untuk departemen-departemen yang ada di sini. Ada permesinan, perakitan, pemeliharaan, sama administrasi pabriknya. Terus yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan dulu total biaya OH sebelum dialokasikan. Nah, itu kan ada BOP yang dianggarkan. Jadi, BOP yang dianggarkan ini disalin dulu ke tabel yang pertama, teman-teman. Oke, terus selanjutnya itu menurut soal katanya itu kan pakai metode alokasi bertahap. Terus departemen pemeliharaan yang dialokasikan pertama kali, kata dia, berdasarkan luas lantai. Dan selanjutnya baru departemen administrasi publik berdasarkan jumlah karyawannya. Jadi kita alokasikan dulu departemen pemeliharaannya, teman-teman. Berarti yang ini ya. Nah, terus kita alokasikan dulu departemen pemeliharaannya. Berarti kita catat di sini alokasi biaya departemen pemeliharaan. Itu kan di pemeliharaan itu 80. 80 kan ya. Nah, terus kita berarti karena dia akan dialokasikan, berarti itu tuh kita kurangkan 80-nya teman-teman karena itu bakal habis semuanya untuk dialokasikan. Jadi dikurang 80 teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo teman-teman, sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Cukup paham, Kak. Oke, selanjutnya itu kita alokasikan dulu yang biaya departemen pemeliharaan ini. Yang pertama ke departemen permesinan, ke sini. Nah, itu tuh kita dapatkan ada 9.000. Cara untuk nyari harga biayanya teman-teman itu biaya alokasinya, cara mencarinya itu 9.000 meter kuadrat dibagi 20.000 meter kuadrat dikali 80.000 yang ini. 20.000 ini di mana dapatnya itu, nah 20.000 ini tuh didapat dari luas lantai dari permesinan ditambah perakitan ditambah sama administrasi pabrik teman-teman. Jadi dari alokasi biaya dari departemen pemeliharaan untuk departemen pemesinan itu cara carinya itu ada 9.000 itu dari luas lantai departemen pemesinan kita bagi sama 20.000 itu dari total luas lantai uh, departemen pemesinan, perakitan sama administrasi pabrik itu dikali 80.000 itu tuh 80.000 itu dapat dari biaya alokasi dari departemen pemeliharaan teman-teman. Jadi dapat untuk permesinan itu ada 36.000 teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke alokasi yang berikutnya itu ke departemen perakitan. Nah, untuk di departemen perakitan ini sama seperti departemen pemasaran tadi, itu luas lantainya 10.000 dibagi 20.000 luas lantai dari departemen pemasaran, perakitan sama administrasi pabrik itu dikali 80.000. Jadi dapat alokasi dari departemen pemeliharaan ke departemen perakitan itu ada 40.000 teman-teman. Untuk dua departemen ini ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kita lanjut ke alokasi yang terakhir untuk alokasi dari biaya departemen pemeliharaan itu ada ke alokasi ke administrasi pabriknya teman-teman. Nah, tadi kan seperti yang sebelumnya juga luas lantainya itu ada 1.000 dibagi 20 dikali 80. Jadi hasilnya itu 4.000 teman-teman. Nah, ini udah selesai metode alokasi bertahap untuk departemen pemeliharaan yang dialokasikan berdasarkan luas lantainya, teman-teman. Untuk alokasi dari biaya departemen pemeliharaan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh nanti dipotong aja, teman-teman. Terus habis itu kita soal berikutnya ada dialokasikan yang berikutnya Departemen Administrasi Pabrik berdasarkan jumlah karyawan. Kita tuliskan dulu alokasi dari biaya Departemen Administrasi Pabrik. Itu ada 54.000 itu dikurangi teman-teman karena semua administrasi pabrik itu dialokasikan semuanya nanti teman-teman. Jadi 50 ditambah 4.000, 54.000 kita kurangin ya teman-teman. Terus dialokasikan pertama ke departemen permesinan.
karena dia dialokasikan itu berdasarkan jumlah karyawan, jadi untuk Departemen Permesinan itu cara mencarinya ada 440 orang dibagi dengan 900 orang. 900 orang itu didapat dari jumlah karyawan Departemen Permesinan ditambah dengan jumlah karyawan di Departemen Perakitan. Dua ini aja teman-teman. Kenapa dua itu aja? Karena untuk Departemen Pemeliharaan itu udah habis teman-teman, udah dialokasikan semuanya, jadi nggak kita tambahkan. Terus kenapa yang administrasi publik ini juga nggak kita tambahkan? Karena dari biaya administrasi publik ini yang akan kita alokasikan ke Departemen Permesinan dan Departemen Perakitan teman-teman. Jadi untuk Departemen Permesinan itu ada 440 jumlah karyawan Departemen Permesinan dibagi sama jumlah karyawan Departemen Permesinan dan Departemen Perakitan itu 900, kita kalikan dengan 54.000. Jadi dapat hasilnya itu ada 26.400. Terus untuk Departemen Perakitan juga kayak gitu. Jumlah karyawannya 460, kita bagi dengan 900 jumlah total karyawan permesinan sama perakitan, kita kali juga dengan 54. Dapat hasilnya 27 teman-teman. Terus di akhir itu ada total dari biaya setelah dialokasi itu untuk Departemen Pemeliharaan dan Administrasi Pabrik itu bakalan 0, sedangkan untuk Departemen Permesinan ada 782.400 sama yang perakitan 907.600. Untuk alokasinya dulu ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama, hitung tarif BOP tunggal berdasarkan jam kerja langsung. Nah, itu tuh kita cari untuk yang pertama itu total biaya Departemen Permesinan dan Perakitan kita bagi sama jumlah jam kerja langsung dari Departemen Permesinan dan Perakitan, teman-teman. Nah, itu didapat angkanya itu sesuai sama total biaya setelah dialokasi, teman-teman. Itu ada 782.400 ditambah 907.600 kita bagi sama jam kerja langsungnya. Jam kerja langsungnya itu ada 452.000 sama 567.250. Jadi dapat hasilnya itu untuk yang A ada 1,658 per JKL teman-teman untuk tarif BOP tunggal berdasarkan jam kerja langsungnya. Itu kenapa kita cuma pakai yang permesinan sama perakitan, karena untuk yang pemeliharaan sama administrasi pabriknya itu tadi udah dialokasikan teman-teman. Jadi untuk tarif BOP tunggal berdasarkan jam kerja langsung kita mencarinya dari total biaya setelah dialokasikan teman-teman. Jadi hanya untuk total biaya Departemen Permesinan dan Perakitan teman-teman. Untuk yang A, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke yang kedua ya, teman-teman. Untuk soal pertanyaan yang kedua, itu hitunglah tarif BOP untuk Departemen Permesinan berdasarkan jam mesin dan Departemen Perakitan berdasarkan jam kerja langsung, gitu kan. Jadi kita cari dulu untuk Departemen Permesinan berdasarkan jam kerja mesinnya. Nah, itu tuh rumusnya adalah total biaya dari Departemen Permesinan dibagi dengan jumlah jam mesin Departemen Permesinan, teman-teman, karena dia berdasarkan jam mesin. Terus tuh dapat total biayanya itu tuh permesinan kan ini 782.400 dibagi jam mesinnya 195.600. Jadi dapatlah tarif BOP untuk Departemen Permesinan berdasarkan jam kerja mesinnya itu 4 rupiah per jam mesin, teman-teman. Terus habis itu kita cari juga tarif BOP untuk Departemen Perakitan berdasarkan jam kerja langsungnya. Itu tuh berarti sama kayak jam mesin tadi, berarti total biaya Departemen Perakitan per jumlah jam kerja langsung Departemen Perakitan. Terus kita
cek dulu untuk total biaya Departemen Perakitannya itu ada 907.600. Kita bagi dengan jumlah jam kerja langsung Departemen Perakitannya itu ada 567.250 teman-teman. Jadi dapatlah hasilnya itu ada 1,6 per jam kerja langsung. Untuk soal nomor 1 ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Atau yang kurang paham atau kurang jelas, nanti aku jelasin lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Itu ada berikut ini data anggaran biaya overhead pabrik untuk Departemen Pencampuran, Pemanggangan, PTL, sama pemeliharaan dan kafetaria. Terus ini nih ada harga-harganya Departemen Produksi, itu pencampuran ada 120, pemanggangan ada 180. Terus untuk Departemen Jasanya ada PTL-nya 40, pemeliharaannya juga 40, kafetarianya 20. Terus ada juga data jasa yang diberikan oleh masing-masing departemen jasa. Ini ada persentase yang diberikan berdasarkan untuk departemen dari departemen jasa teman-teman. Jadi nanti itu bakal dialokasikan dari departemen jasa itu ada PTL ke departemen pemanggangan sebesar 50% alokasinya. Terus ada dialokasikan ke Departemen Pemeliharaan 20%, terus juga dialokasikan ke kafetaria 30%. Terus untuk Departemen Pemeliharaan itu juga akan dialokasikan ke Departemen Pencampuran itu 30%, Departemen Pemanggangan itu 40%, terus dialokasikan juga ke Departemen PTL itu ada 20%. Terus juga dialokasikan ke kafetaria 10%. Setelah itu, untuk Departemen Kafetaria juga bakal dialokasikan ke Departemen Pencampurannya 40%, Departemen Pemanggangannya 30%, terus ada ke Departemen Pemasaran 20%, sama kantor umumnya 10%. Nah, untuk pemasaran dan kantor umum ini itu di luar dari Departemen Produksi sama Departemen Jasa, teman-teman. Jadi itu tuh pemasaran dan kantor umum ini merupakan departemen-departemen sendiri ya, teman-teman. Terus, Oke, pertanyaan yang pertama itu ada hitunglah total biaya overhead pabrik Departemen Jasa yang dialokasikan ke Departemen Produksi, Departemen Jasa dialokasikan ke Departemen Produksi dengan metode aljabar. Terus yang B-nya hitung total biaya overhead pabrik untuk setiap Departemen Produksi dan biaya overhead pabrik Departemen Kafetaria yang dialokasikan ke Departemen Pemasaran sama Departemen Kantor Umum. Hilang dia kantor umum, Departemen Kantor Umum. Terus untuk langkah yang pertama itu kita cari dulu untuk berapa alokasinya teman-teman. Karena dia menggunakan metode aljabar, kita cari dulu total alokasi dari PTL, terus pemeliharaan sama kafetarianya. Oke, yang pertama itu kita cari dulu untuk yang PTL, teman-teman. Untuk yang PTL itu karena dia 40.000, kita cari untuk berapa persentase yang akan dialokasikan itu. Kalau untuk aljabar ini lumayan ribet ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu kita yang PTL 40.000 kita tambah dengan nih yang alokasi ke PTL itu dari Departemen Jasa kan cuma dari Departemen Pemeliharaan ya teman-teman 20%-nya. Jadi PTL ini dapat alokasi dari Departemen Pemeliharaan itu sebesar 20%. Terus dapat juga alokasi dari alokasi dari kafetaria. Bentar teman-teman. Oke. Tadi aku salah nunjuk teman-teman. Jadi untuk PTL ini dapat alokasi 20% dari pemeliharaan, teman-teman bacanya dari samping ya. PTL dapat alokasi 20% dari pemeliharaan. Nah, jadi untuk yang kita cari dulu berapa alokasinya di PTL dan biayanya di PTL itu kita hitung dulu 40.000 yang PTL ini kita tambahkan dengan 20% dari total pemeliharaan teman-teman. Nah, itu tuh gini.
Oke, 40.000 tambah 20% pemeliharaan. Yang tabel yang ini ya, teman-teman. Terus habis itu pemeliharaannya kan 40. 40 jadi untuk nyarinya itu ada Nah, untuk nyarinya itu dapat PTL 40.000 yang PTL yang ini ditambah 20% dari alokasi Departemen Pemeliharaan. Oke, teman-teman, mungkin aku ulangin lagi untuk kita cari dulu yang PTL-nya, teman-teman. Untuk cari yang PTL itu 40.000 dari biaya Departemen Jasa yang PTL, kita tambahkan dengan 20% dari pemeliharaan, alokasi pemeliharaan yang ini, yang 13 ini. 20%-nya dari yang di sini ya, teman-teman. Terus, untuk pemeliharaan ini, karena dia metode aljabar, jadi kita harus perhatiin juga di tabel-tabel lain pemeliharaannya, teman-teman. Nah, kita cek pemeliharaan di sini, itu dapat juga alokasi 20% dari PTL, teman-teman. Jadi, itu tuh untuk nyari PTL lagi, itu tuh bakal kita masukin juga 20% alokasi dari PTL untuk Departemen Pemeliharaan, teman-teman. Oke, jadi itu tuh dapat lagi 40.000 dari yang Departemen Jasa PTL yang ini. Terus kita tambah 20% dari alokasi Departemen Pemeliharaan untuk PTL. Terus untuk yang pemeliharaan ini kita tambahin juga ada 40.000. 40.000 ini dari yang pemeliharaan yang di atas, Departemen Jasa Biaya yang awal. Kita tambah juga alokasi 20% untuk Departemen Pemeliharaan dari Departemen PTL, teman-teman. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ragu untuk yang kurung ini, teman-teman? Bisa diulang lagi, Kak. Oke. Jadi, kita, ini kan soalnya, teman-teman, soalnya kita perhatiin dulu untuk soal ini. Nah, mungkin aku baca satu-satu dulu. Kalau yang ini, kan ini ada pencampuran nih, Departemen Pencampuran. Itu tuh, Departemen Pencampuran itu dapat tambahan dana atau alokasi biaya dari Departemen Pemeliharaan sebesar 30%, sama Departemen Kafetaria sebesar 40%. Terus ada Departemen Pemanggangan. Departemen Pemanggangan ini dapat alokasi biaya dari tiga Departemen Jasa, teman-teman. Ada 50% dari alokasi biaya dari PTL, ada 40% dari alokasi biaya dari pemeliharaan, ada 30% dari kafetaria. Nah, begitu juga seterusnya, teman-teman. PTL juga dapat alokasi dari Departemen Pemeliharaan 20% dari biayanya. Terus pemeliharaan juga dapat alokasi 20% dari PTL, teman-teman. Nah, itu tuh sebenarnya ini diperhatiin karena dia metode aljabar, teman-teman. Jadi, kalau tadi itu kan kita satu-satu tuh udah hilang satu, udah dialokasikan satu, itu bakal habis, nggak bakal ada lagi kan. Tapi kalau metode aljabar ini beda, teman-teman. Kalau misalnya dia udah dialokasikan, tetap bisa jadi muncul lagi dia, teman-teman. Nah, jadi kita cari dulu untuk yang ini, yang PTL, yang kita cari PTL-nya berapa dulu, kita cari dulu pemeliharaannya berapa, kafetarianya berapa nanti. Terus yang untuk PTL ini tadi tuh, itu tuh kita dapat dari, kan harga biaya dari PTL itu kan 40 nih, 40 di awal ya. Terus untuk kita cek Departemen PTL, kita ceknya dari kolom yang A ya, teman-teman. Kita cek MPTL. PTL itu dapat alokasi biaya 20% dari pemeliharaan. Sampai situ dulu ya. Jadi untuk nyari biaya PTL di akhir itu ada 40.000 yang di awal, kita tambah dengan 20% alokasi dari biaya pemeliharaan, teman-teman. Sampai situ dulu, paham, teman-teman? Paham, Kak. Paham nggak? Oke, terus kita lanjut ya. Kan itu ada 20% dari biaya pemeliharaan. Nah, kita cek dulu lagi biaya pemeliharaan ini. Biaya Departemen Pemeliharaan ini ada 40.000 satu. Terus kita jangan lupa cek juga ada yang ini data jasa yang diberikan oleh masing-masing departemen jasa juga. Nah, kita cek lagi di bagian kolom yang A, itu ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini dialokasikan, ada juga dapat alokasi dari
PTPL teman-teman sebesar 20% juga gitu. Atau misalnya itu bukan PTPL, nantinya ada misalnya dari kafetaria gitu kan. Kafetaria ada 10% gitu. Jadi nanti itu rumusnya di sini nih 20% dalam kurung 40.000 ditambah alokasi yang didapatkan dari Departemen Pemeliharaan tadi. Kalau di soal ini kan 20% dari PTL. Kalau misalnya di soal ini 20% dari kafetaria, kita tulis di sini nih 40.000 ditambah 20% dari kafetaria, teman-teman, bukan PTL. Tapi karena di soal ini nih alokasinya dapat 20% dari biaya PTL, makanya kita masukin untuk pemeliharaan itu ada 40.000 dari Departemen Jasa di awal, kita tambahin dengan 20% alokasi dari PTL, teman-teman. Sampai sini dulu, paham teman-teman? Paham, Kak. Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Berarti kita lanjut, itu ada 40, kita kalikan ke 40.000 ditambah 20%, kita kalikan dulu dengan 40.000 ditambah 20%, kita kalikan dengan 20% dari PTL juga, teman-teman. Terus dapat hasilnya itu PTL sama dengan 40.000 ditambah 8.000, 20% kali 40 ditambah 20% kali 20% PTL, teman-teman. Untuk PTL-nya nggak usah diangkain karena kita juga nyari PTL di akhir, jadi 0,04, teman-teman. Persentasenya diubah jadi pecahan desimal ya. Terus habis itu kita pindah ruaskan, teman-teman. Ini kan 1 PTL, terus ada 0,04 PTL. Jadi itu pindah ruas, jadi 1 PTL dikurang 0,04 PTL, dapat 0,06 PTL. Habis itu 40.000 ditambah 8.000 dapat 48.000. Terus kita cari lagi PTL-nya. PTL sama dengan 48.000 dibagi 0,06. Dapat hasilnya 50.000, teman-teman. Untuk yang PTL ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau kita lanjut? Nanya Kak, 0,04 PTL dari mana Kak? Oke, yang ini ya, 0,04 PTL ini. Nah, ini nih kan tadi, kalau yang di atasnya udah paham kan ya, 20% dikali 40.000 ditambah 20% PTL-nya udah paham belum? Atau mau aku ulangin lagi? Itu 0,4 ya, Kak? Bukan 0,04. Kan 1/5 dikali 1/5, 1/25. Bentar. Kalau 1 dikurang 0,04, enggak 0,06. Iya, Kak, itu 0,4 PTL, Kak, bukan 0,04. Soalnya kan 20% kali 20% itu 0,4. 20% kali 20% emang 0,04, Kak. Yang 1 dikurang 0,04-nya yang salah, Kak. Harusnya 0,96, Kak. Oh iya. Oke. Berarti ini ya, yang salahnya tuh ini jadinya 96 ya, teman-teman. Sorry. Terus tadi pertanyaannya 0,04 ini dapat dari mana ya? Nah, 0,04 ini nih dapat dari kan 20% dikali 40.000, yang 20% ini dikali 40.000 yang ini hasilnya 8.000. Terus 20% dikali 20% itu 0,04. Terus tambahin PTPL-nya di belakang karena 20% PTPL. Jadi dapat 0,04 PTPL. Terus tadi juga aku salah bikin juga, itu kan 1 PTPL dikurang 0,04 PTPL itu 0,96 PTPL, teman-teman. Terus 0,96 PTPL ini untuk nyari PTPL aja itu 48 dibagi 0,96 PTPL, dapat hasilnya 50, teman-teman. Untuk PTPL ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Cukup, Kak. Oke, yang nanya tadi Kak. gimana? Udah lumayan paham, teman-teman?
Paham, Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke departemen selanjutnya, itu ada departemen pemeliharaan ya teman-teman. Mana nih? Oke, terus kita cek dulu untuk departemen pemeliharaan. Untuk departemen pemeliharaan itu ada seperti yang PTL tadi, itu ada, kita cek dulu biaya di awalnya. Untuk pemeliharaan itu ada 40.000. Terus kita tambah dengan alokasi yang diberikan ke departemen pemeliharaan. Kita cek untuk departemen pemeliharaan di sini itu ada 20% dari PTPL, teman-teman. Jadi langsung aja kita bikinkan 40.000 ditambah 20% PTPL, teman-teman. Habis itu 20% PTPL-nya kan udah dapat tuh 50.000 dari yang kita cari sebelumnya. Jadi 40.000 ditambah 20% dikali 50. Jadi hasilnya itu ada 40.000 ditambah 10.000, 20% kali 50 itu 10.000. Jadi dapat hasilnya itu juga 50.000, teman-teman. Untuk departemen pemeliharaan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Gimana, teman-teman? Untuk departemen pemeliharaan ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Kak. Oke. Berarti kita lanjut dulu ke kafetaria ya, teman-teman. Nah, untuk kafetaria itu seperti yang tadi kita cek juga biaya di awalnya itu kafetaria departemen jasanya ada 20.000. Terus kita cek juga di kolom departemen ini kafetaria. Nah, kafetaria itu dapat alokasi biaya dari PTPL sama pemeliharaan. Nah, jadi 20.000 yang ini kita tambah dengan 30% dari PTPL ditambah 10% dari pemeliharaan. Nah, jadi karena untuk angkanya itu juga udah dapat, langsung aja kita masukin, teman-teman. 20.000 ditambah 30% dari PTPL, 30% dari 50.000, tambah 10% dari pemeliharaan, 10% dari 50.000, teman-teman. Jadi dapat hasil akhirnya itu ada berapa ini? 40.000, teman-teman, untuk biaya kafetarianya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, untuk alokasi ke PTPL, pemeliharaan, sama kafetarianya dulu? Kak, mau nanya, Kak. Iya. Yang kami masih ragu yang di PTL yang 20% dikali 40% tambah 20% PTL itu Kak, gimana maksudnya, Kak? Itu yang 20% PTL diambil dari yang mana, Kak? Oke. Untuk 20% yang pertama itu kita cek dulu PTPL dapat alokasi dari siapa. Terus dapat alokasi dari pemeliharaan kan. Jadi 20% dari pemeliharaan. Kita cek tabel departemen PTPL dapat ke sampingnya itu alokasi dari pemeliharaan. Jadi 20%-nya itu dari yang ini ya. Yang 20% awal pemeliharaan. Habis itu untuk 20% PTPL yang itu kita dapat dari, karena kita mau cari departemen pemeliharaan, jadi gini teman-teman, karena kita memutuskan untuk mencari PTPL di awal, jadi kita tuh harus melihat yang lainnya gitu. Kalau pemeliharaan kan tadi kita cuma lihat pemeliharaan nih, dari sini aja langsung, oh ya PTPL aja gitu. Jadi kita langsung aja lihat dari PTPL-nya aja kalau untuk pemeliharaan. Tapi kalau untuk PTPL, karena kita carinya PTPL itu yang pertama, jadinya kita harus cek juga, kan ini 20% pemeliharaan, 20% dari pemeliharaan itu ke PTPL. Kita harus cek juga dari pemeliharaan ini dapat alokasi juga nggak dari mana-mana aja gitu. Saat kita cek pemeliharaan itu dapat alokasi dari PTPL gitu. Makanya kita masukin juga 20% dari PTPL-nya itu, teman-teman. Jadi masuk, jadi sebenarnya tuh nanti tuh pemeliharaan itu dapat dari departemen pemeliharaan itu selain dari 40.000 biaya di awal, dia juga dapat alokasi dari PTPL sebesar 20%, teman-teman gitu. Jadi itu karena kita nyari PTPL-nya di awal yang pertama kali, makanya kita harus masukin juga perhitungan untuk alokasi yang akan diterima dari departemen pemeliharaan, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi bikinnya pemeliharaan terlebih dahulu, kan kita cek dulu pemeliharaan kayak PTPL tadi. Ini pemeliharaan kita cek dulu. Ada 20% dari PTPL. Terus nanti kalau misalnya teman-teman belum cari PTPL nih, bentar ya.
Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman tadi mutusin untuk nyari yang pertama itu untuk nyari biaya akhir dari pemeliharaan, itu tuh kayak gini rumus awalnya teman-teman. Sebaiknya emang teman-teman tuh nyari yang PTL dulu atau pemeliharaan terlebih dahulu, karena kalau kafetaria itu karena ada 2 alokasi, jadinya itu kalau kafetaria kita cari dulu di awal untuk biayanya tuh agak sedikit rumit teman-teman karena dia dapat 2 alokasi. Terus kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk nyari departemen pemeliharaan terlebih dahulu tadi di awal, belum dapat dulu PTPL-nya, itu teman-teman juga langkahnya sama juga kayak tadi. Nah, teman-teman cek dulu biaya di awal itu apa gitu, berapa. Pemeliharaan juga karena nilainya sama aja 40.000 gitu. Ditambah kita cek lagi departemen pemeliharaan itu dapat alokasi dari PTL tadi kan 20%. Ditambah 20% alokasi PTL gitu. Terus kita cek lagi karena pemeliharaan kita cari pertama kali. Jadi kita cek dulu PTL ini dapat alokasi biaya juga enggak dari yang lain gitu. Kita cek lagi kalau misalnya Departemen PTL nih, PTL dapat alokasi 20% dari pemeliharaan. Makanya kita tetap masukin 40.000 PTL di awal yang ini ditambah 20% dari alokasi pemeliharaan untuk PTL gitu. Jadi nanti akhirnya juga bakal sama, nyarinya kayak gini juga untuk yang pemeliharaan teman-teman. Karena kita carinya di awal gitu. Kalau misalnya udah dapat nanti, untuk departemen selanjutnya itu nggak perlu lagi kita cek kayak gitu karena perlu juga dicek, tapi karena ini udah masuk ke PTL kan, karena dia pemeliharaan sama kayak PTL udah masuk tadi di PTL, jadi nggak perlu 2 kali teman-teman nyarinya gitu. Langsung aja 20% PTL yang ini. Gitu loh. Paham teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, untuk alokasi di awal ini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama. Hitung total biaya overhead pabrik Departemen Jasa yang akan dialokasikan ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode aljabar. Nah, untuk yang pertama itu seperti tadi sebelumnya, itu kita bikin dulu total biaya overhead sebelum alokasinya, teman-teman. Berarti itu sesuai dengan di soal pertama, di tabel pertama, teman-teman. Sesuai sama ini ya, ada departemen dibagi lagi. Ini karena ada 2 departemen, departemen produksi sama departemen jasa. Nah, produksi ada pencampuran sama pemanggangan, kalau untuk jasa ada PTL sama pemeliharaan sama kafetaria. Di situ, untuk yang pertama kan tadi dia kan alokasi dari departemen jasa ke departemen produksi. Jadi yang ini nanti hasilnya departemen jasa ini hasil akhirnya bakalan 0 semua, dan departemen produksi hasilnya bakalan bertambah teman-teman karena dari departemen jasa ini mengalokasikan biayanya ke departemen produksi. Nah, untuk alokasi yang pertama itu kita sesuaikan aja sama yang kita bikin tadi, itu ada dari PTL. Jadi ada alokasi biaya dari PTL, itu kita cek dulu untuk PTL itu alokasinya kemana-kemana aja. Nah, kita cek untuk yang tabel yang ini, kita ceknya berdasarkan tabel yang berdiri ya teman-teman. Tadi kan tadi vertikal, sekarang horizontal. Oke, kita cek berdasarkan horizontal lagi. Untuk PTL itu dialokasikan ke pemanggangan, ke pemeliharaan, sama ke kafetaria. Nah, kita alokasikan dulu ke pemanggangan. Itu ada 50%. Jadi, untuk alokasi PTL itu, bentar, alokasi PTL kan tadi ada 50.000 ya. Jadi, ini nih bakal dikurang 50.000 untuk alokasinya. Kita kurangin dulu yang PTL, teman-teman. Baru kita alokasikan ke yang pertama, Departemen Pemanggangan 50%. Itu berarti 50% kita kali dengan 50.000. Untuk Departemen Pemanggangannya dapat hasilnya itu 25.000. Terus untuk alokasi kedua itu ada ke Departemen Pemeliharaan 20%. Itu 20% berarti Departemen Pemeliharaan 20% dikali 50.000. Untuk pemeliharaan 20% kali 50.000. 40.000
Terus yang alokasi yang ketiga ada ke kafetaria 30%. Nah, berarti 30% itu ada 30% dikali 50.000. Dapat hasilnya 15.000 teman-teman. Untuk alokasi biaya PTL dulu, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo teman-teman, untuk alokasi PTL, paham teman-teman? Kita lanjut lagi. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke alokasi berikutnya ya. Itu untuk departemen jasa berikutnya kita alokasikan untuk pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan itu, alokasi biaya pemeliharaan itu tuh sesuai sama yang udah kita cari sebelumnya, itu biaya pemeliharaannya itu ada 50.000 teman-teman. Jadi kita kurangin 50.000. Oke, terus habis itu kita cek lagi tabel yang kedua. Pemeliharaan itu dialokasikan kemana aja? Itu ada ke departemen pencampuran, ada departemen pemanggangan, ada departemen PTL, ada departemen kafetaria. Terus kita alokasikan dulu ke pencampuran ada 30%. Jadi 30% dikali 50.000 di pencampuran. Dapatlah hasilnya 15.000. Habis itu yang kedua ada mana nih? Pemanggangan 40%. 40% kali 50.000 untuk pemanggangan dapat 20.000. Habis itu selanjutnya ada PTL 20%. Nah, 20% kali 50.000 untuk PTL. Dapat 10.000. Habis itu ada juga alokasi ke kafetaria 10%. Nah, dialokasikan juga ke kafetaria 10% kali 50.000. Dapatlah hasilnya 5.000. Udah selesai dari departemen pemeliharaan alokasinya. Terus kita alokasi terakhir dari departemen jasa yang kafetarianya, teman-teman. Nah, itu dialokasikan dulu alokasi biaya kafetaria. Itu ada 40.000 kan, teman-teman. Jadi dikurangin 40.000. Terus kemana aja dialokasikan? 40.000-nya itu dialokasikan ke pencampuran, pemanggangan, pemasaran sama kantor umum. Nah, karena pemasaran sama kantor umum ini tidak masuk ke departemen produksi, sedangkan yang di A itu tuh total biaya overhead pabrik, departemen jasa yang dialokasikan ke departemen produksi. Jadi yang pemasaran sama kantor umum ini tidak kita alokasikan dulu di perhitungan yang A. Jadi kita alokasikan aja untuk pencampuran sama pemanggangan. Itu ada 40% sama 30%. 40% dikali 40.000 untuk pencampuran, terus 30% kali 40.000 untuk pemanggangan. Jadi dapat 16.000 sama 12.000. Di situ baru kita hitung total biaya setelah dialokasi akhirnya untuk departemen produksinya. Nah, dapatlah untuk departemen produksi yang pencampuran itu 151.000 dan pemanggangan itu 237.000, teman-teman. Sedangkan departemen jasanya itu 0. Untuk yang A, ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang A dulu, teman-teman, apakah ada yang masih ragu atau kurang paham? Aman, Kak. Oke, kalau misalnya aman, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu ada hitung total biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi dan biaya overhead pabrik untuk departemen kafetaria yang dari departemen kafetaria yang dialokasikan ke departemen pemasaran dan departemen ini tertinggal kantor umum ya. Oke. Terus habis itu kita cari dulu untuk total biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. Kalau departemen produksi kan tadi udah kita cari juga, itu ada departemen pencampuran sama pemanggangan. Jadi itu tinggal kita tulis ulang aja yang udah kita bikin di atasnya. Jadi ada pencampuran itu 151, untuk pemanggangan ada 237, dan total untuk departemen produksi itu ada 388.000. Terus untuk biaya overhead pabrik
departemen kafetaria yang dialokasikan ke departemen pemasaran dan departemen kantor umum, itu kita cari dulu untuk yang departemen pemasarannya. Itu kita cek lagi tabel, pemasaran ada 20% dari kafetaria kan. Nah, terus kafetaria yang tadi 40.000, jadi kita kalikan 20% dikali 40.000, dapat hasilnya 8.000. Mana salah. Terus habis itu kita departemen kantor umum, itu ada 10%, kita kalikan juga sama 40, dapatlah hasilnya 4.000 teman-teman. Untuk soal 1 dan soal 2, ada yang ingin ditanyakan teman-teman?